Oke, selamat sore. Nah, Selamat sore Bu Komang. bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu Komang, Ya, sehat ya, Bu Ena ya. sehat. Oke, nah kemarin saya dengar Bu Ena sekarang mau melakukan coaching ya dengan Bu Wayan, betul ya? Iya betul sekali Bu Komang. Hari ini rencananya saya dan Bu Wayan melakukan coaching. Oke, baik nanti di sini saya akan mengamati selama Bu Ena dan Bu Wayan melakukan sesi coaching, begitu ya Bu Ena ya. Sebelum Bu Ena melakukan sesi coaching bersama Bu Wayan, saya akan menyampaikan di sini sedikit mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Oke, nah yang pertama itu nanti Bu Ena melakukan sesi coaching ini agar sesuai dengan alur Tirta, yaitu di mana alur Tirta itu ada yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Terus selanjutnya nanti Bu Ina juga diharapkan memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi kunci, yaitu Bu Wayan itu sendiri, ya, supaya bisa menemukan jalan keluar yang ingin dicapai oleh Bu Wayan nanti. Terus yang ketiga, nah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari prinsip coaching tadi agar Bu Ena eh, bisa sesuai dengan prinsip itu. Bisa Bu Ena ya. Ya bisa Bu Yuli. Oke, berikutnya saya akan menanyakan. Nah, eh, kompetensi coaching ini Bu Ena tahu sendiri kan ada tiga kompetensi coaching ini. Kalau boleh, apa saja itu Bu Ena? Coba disebutkan tiga kompetensi coaching itu. Ya, baik Bu Yuli. Dari coaching itu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali Bu Ena ya. Kompetensi kucing itu ada tiga, yaitu yang pertama kehadiran penuh. Nanti diharapkan Bu Ena bisa hadir secara penuh untuk mendengarkan kucing Bu Ena nanti. Terus mendengarkan juga aktif. Mendengarkan aktif apa sih permasalahan yang dihadapi. Terus bisa mendapatkan jalan keluarnya dengan Bu Ena melakukan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa memancing potensi atau jalan keluar yang bisa dilaksanakan oleh Kuci Bu Ena nanti. Nggih. Nah, dari kompetensi tersebut Bu Ena, kompetensi yang mana sih yang ingin Bu Ena kembangkan dalam coaching nanti? Untuk potensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam sesi coaching nanti yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Nah, dalam proses coaching nanti, Bu Ena tadi sudah menyampaikan yaitu kompetensi yang ingin dicapai atau dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi mana juga yang Ibu inginkan untuk saya observasi secara spesifik? Sama Ibu ya, kompetensi yang ingin diobservasi nanti secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu agar saya nanti mampu memberikan pertanyaan kepada kuci saya yang bisa menggali dan mencari tahu tentang apa yang akan coach saya sampaikan nanti. Oke, nah selanjutnya saya akan menanyakan indikator ketercapaiannya. Nah, tadi Bu Ena sudah menyebutkan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, apa yang bisa dijadikan tolak ukur atau indikator bahwa tujuan pengembangan tersebut sudah tercapai atau belum? Nah, indikator yang menjadi tujuan saya
saat kompetensi yang diobservasi itu sudah tercapai atau belum, yaitu di mana saya bisa menggunakan kata kunci, membuat kunci, merangkai fakta, membuat kunci, menjawab sambil berpikir, menggunakan pertanyaan dengan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, di mana, dan tidak menggunakan kata mengapa. Tidak terburu-buru menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan kunci saya. Oke, berarti itu ya yang nanti Bu Ena jadikan tolak ukur, yaitu diantaranya menggunakan kata kunci ya, dan juga menggunakan pertanyaan seperti kata apa, bagaimana, dan kenapa, yang tentunya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Coach Bu Ena nanti. Betul ya Bu Ena, seperti itu ya? Ya, Bu Komang. Oke, nah untuk di praobservasi ini itu yang bisa saya sampaikan dan saya tanyakan ke Bu Ena. Selanjutnya untuk waktu saya serahkan ke Bu Ena dan Bu Wayan untuk melakukan sesi coachingnya. Silakan Bu Ena. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Selamat sore Bu Wayan. Selamat sore Ibu Ena. Iya. Silakan dulu Bu Wayan cari posisi yang nyaman, duduk yang sesuai dengan kenyamanan Bu Wayan. Sebelum nanti kita akan berbincang-bincang, melakukan percakapan sesuai dengan apa topik yang nanti akan kita bicarakan. Sudah Bu Wayan? Oke, siap Ibu. Sebelumnya saya mau menanyakan bagaimana keadaan Bu Wayan hari ini? Astungkara hari ini baik sekali Ibu, sehat. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa semangat dalam berkegiatan dan tetap termotivasi Bu ya. Ya. Kalau boleh saya tahu apa topik atau agenda dari percakapan kita hari ini Bu? Baik Bu, dari percakapan ini saya ingin ya ngobrol sharing lah dengan Ibu ya mengenai permasalahan yang sedang saya rasakan saat ini, yaitu ketika tadi pada saat mengajar ya saya merasa anak-anak itu agak kurang greget ya kebetulan hari ini. Nah, saya mau mungkin sharing dengan Ibu bagaimana nanti agar kejadian itu tidak terulang lagi. Jadi topik kita pada hari ini yaitu bagaimana agar siswa itu lebih greget lagi ya untuk belajarnya ya Bu? Iya Ibu, kebetulan tadi pada saat mengajar saya ada topik itu tentang advertisement ya, tentang iklan. Nah, tadi pada saat mengajar saya rasakan anak-anak itu kurang aktif ya. Kemudian tidak fokus terhadap pembelajaran tadi. Nah, setelah nanti kita berbincang-bincang dan juga bercakap-cakap tentang topik yang sudah Ibu sampaikan, yaitu bagaimana membuat siswa menjadi greget lagi belajar. Nah, apa yang ingin Ibu dapatkan dari cakapan kita ini? Ya, saya harap setelah proses obrolan kita hari ini ya, saya bisa mempersiapkan sesuatu yang lebih wah lagi ya, sehingga nanti pada saat saya mengajar anak-anak itu bisa lebih aktif seperti biasa-biasanya ya, tidak seperti tadi anak-anak itu cenderung pasif di kelas. Ya, kalau boleh saya tahu situasinya sekarang itu seperti apa, Ibu? Oke, pada saat ini situasinya yang pertama satu ya dari diri saya sepertinya kurang begitu menguasai materi. Ya, yang saya rasakan saya kurang pede ya terhadap penguasaan materi.
Kemudian anak-anak juga terlihat lesu seperti itu, tidak bersemangat gitu. Apa yang mempengaruhi sehingga anak itu menjadi lesu dan tidak bersemangat, Bu, di kelas? Yang pengaruhinya apa? Yang mempengaruhi saya, untuk diri saya dulu ya, yang mempengaruhi yaitu tadi penguasaan materi. Ya, saya merasa kurang persiapan tadi pada saat mengajarnya tadi. Kemudian untuk anak-anaknya yang menyebabkan yaitu dari cara saya menyampaikan materi seperti tadi itu, ya saya menjelaskan, memberikan catatan seperti itu. Nah, itu yang saya rasa membuat anak-anak itu tidak bersemangat dan lesu ya. Jadi itu dari diri Ibu sendiri ya. Iya. Lalu situasi yang bagaimana yang Ibu inginkan nantinya? Nah, saya harapkan nanti ke depannya saya lebih mempersiapkan diri lagi ya dalam penguasaan materi, kemudian penyampaian materi di kelas, dan anak-anak juga lebih antusias dan lebih bersemangat seperti sebelum-sebelumnya saya mengajar. Nah, setelah Ibu nanti akan mempersiapkan materi dan juga media-media yang mendukung agar anak tersebut menjadi aktif kembali, semangat kembali untuk belajar di kelas. Nah, apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud, Ibu? Nah, untuk hal itu mungkin dari pengalaman saya sebelumnya ya, mungkin saya perlu melakukan aktivitas yang benar-benar membuat anak itu mau bergerak, kemudian mau aktif seperti itu. Seperti kayak sebelumnya itu saya ngajak bernyanyi, main game kayak gitu. Mungkin itu yang perlu saya lakukan lagi ya agar anak-anak tetap bersemangat. Itu dari Ibu sendiri yang melakukan usaha-usaha baik dari cara mengajar ataupun juga media dan juga materi yang Bu Guru siapkan agar bisa meningkatkan semangat anak-anak kembali. Nah, kalau dari anak-anaknya, apa yang Ibu inginkan atau apa yang harus disiapkan oleh anak-anak agar siap menerima materi atau juga cara mengajar yang Ibu Wayan siapkan? Oke, mungkin kalau dari anak-anak ya saya harapkan mereka lebih aktif, kemudian merasa nyaman, senang selama mengikuti pembelajaran, kemudian lebih bersemangat lagi Bu ya. Mungkin mereka perlu motivasi ya untuk lebih bersemangat lagi saat mengikuti pembelajaran. Adakah kriteria atau ukuran ketercapaian dari rencana yang Ibu lakukan? Untuk indikator nanti ketercapaian saya rasa yang pertama anak-anak senang ya selama saya lakukan pembelajaran, kemudian dalam penyampaian kegiatan di kelas itu lebih menarik ya, lebih variatif. Jadi anak-anak itu benar-benar terpenuhi kebutuhan belajarnya ya. Jadi mereka tidak bosan, tidak berfokus pada guru saja, tapi berpusat pada murid itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih Bu Wayan ya. Nah, untuk selanjutnya, hal apa lagi yang bisa Ibu lakukan sebagai alternatif dari pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Misalnya plan A tidak bisa terlaksana, bisa ke plan B. Oke, mungkin saya akan melakukan persiapan yang lebih matang, Ibu ya. Yang pertama, saya akan
membuat rencana pembelajaran dulu yang benar-benar sistematis ya, yang bisa mewakili atau menampung kebutuhan belajar murid-murid saya. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sepertinya ya. Jadi ada variasi di sana ya dalam proses pembelajaran. Mungkin saya akan mempersiapkan juga dari sumber belajar, kemudian media, dan nanti mungkin ada kerja kelompok seperti itu. Jadi saya rasa akan lebih membangkitkan semangat anak-anak. Iya, baik Bu Wayan. Dalam mempersiapkan materi maupun RPP untuk bahan ajar Bu Wayan nantinya, siapa yang bisa Bu Wayan mintai dukungan atau siapa yang bisa Bu Wayan dekati untuk merealisasikan rencana yang Bu Wayan sudah lakukan atau sudah buat? Oke. Nah, kalau untuk dukungan ya tentunya saya sangat membutuhkan dukungan di sini ya, terutama dari rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran yang sama. Ya, jadi nanti saya akan minta dari teman guru bahasa Inggris yang lain untuk memberikan saya masukan, kemudian membantu saya memilih media dan bahan ajar yang sesuai untuk dilaksanakan di kelas. Ya, baiklah Bu Wayan, tadi sudah disampaikan tujuan dari percakapan kita, kemudian juga rencananya nanti dan juga tanggung jawab dari Bu Wayan ya. Ya, di sini Tiang mau bertanya, apa kesimpulan dari percakapan kita hari ini, Bu? Oke, jadi dari percakapan tadi saya mulai tercerahkan Bu ya. Jadi ternyata penyebabnya tadi anak-anak tidak bersemangat yaitu dari faktor saya sendiri juga ya, karena saya kurang persiapan ya. Jadi saya hanya berpatokan pada satu sumber belajar, kemudian anak-anak juga jadinya tidak bersemangat seperti itu. Nah, setelah tadi laksanakan coaching dengan Ibu, dengan menjawab pertanyaan Ibu, jadi saya muncul sebuah ide, ya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti akan saya variasikan, mungkin dari bahan ajar, kemudian ada aktivitas juga yang berbeda yang disesuaikan dengan profil belajar anak-anak atau kebutuhan belajar dari anak-anak tersebut. Mungkin persiapannya ya tentunya nanti saya akan buat RPP dulu, kemudian menyiapkan media, bahan, alat yang relevan ya, yang sesuai dengan kriteria yang saya inginkan, dan tentunya saya butuh dukungan dari rekan sejawat yang sama mengampu pelajaran bahasa Inggris. Iya, Bu Wayan sudah menemukan ya solusi dari permasalahan yang Bu Wayan hadapi dari anak-anak yang kurang greget dalam belajar di kelas. Jadi itu berakar dari Ibu yang memang belum bisa membuat pembelajaran yang inovatif ya Bu ya. Nanti ke depannya Bu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, Ibu. Nah, untuk yang terakhir Ibu, apa hal yang paling menarik yang bisa Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Nah, ada hal yang sangat menarik ya. Selama percakapan ini, saya bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan ke saya. Akhirnya saya menemukan kekuatan yang ada pada diri saya, kemudian akar dari permasalahan yang saya hadapi, dan akhirnya menemukan solusi sendiri
saya secara mandiri apa yang harus saya lakukan ke depannya sehingga permasalahan itu tidak terulang lagi dan bisa lebih baik lagi dari hari ini. Baik Bu Ayan, jadi Bu Ayan sudah menyampaikan tadi dari topik yang Bu Ayan sampaikan sampai pada hal yang paling menarik yang kita bicarakan hari ini, yang kita diskusikan hari ini. Baik, terima kasih Bu Wayan atas waktunya. Di lain waktu mungkin kita nanti bisa bercakap-cakap kembali dengan keluhan ataupun dengan masalah lain yang mungkin Ibu temui nanti. Kami harap tidak ada hal yang membuat Ibu merasa beban atau menjadi hambatan dalam pembelajaran di kelas. Baik Bu Wayan, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih Bu. Sangat luar biasa ya Bu Ena ya, sesi coaching Bu Ena tadi dengan Bu Wayan Sardani ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana sih perasaannya Bu Wayan setelah di coaching tadi dengan Bu Ena. Bu Wayan? Iya Ibu, maaf tadi kurang kedengaran suaranya. Iya, bagaimana kira-kira perasaannya Bu Wayan setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Ena? Saya juga ingin tahu ya perasaannya Bu Wayan. Oke, perasaannya saya ya mulai tercerahkan Bu ya. Tadi saya diberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang saya hadapi dan ternyata saya bisa menggali potensi yang saya miliki untuk bisa keluar dari permasalahan tersebut. Oke, sangat luar biasa ya. Berarti dengan percakapan, perbincangan tadi dengan Bu Ena, secara tidak langsung Bu Wayan sendiri yang menemukan solusi dan memiliki ide-ide yang kreatif untuk mengatasi permasalahan yang Bu Wayan hadapi. Terima kasih Bu Wayan. Ya, terima kasih Bu. Oke, saya kembali ke Bu Ena ya. Iya, Ibu Komang. Ya, Bu Ena setelah melakukan coaching tadi, menurut Ibu, apakah pengembangan yang Ibu harapkan tadi di awal itu sudah tercapai? Dan saya mengharapkan Bu Ena bisa menceritakan sedikit apa saja sih yang Ibu lakukan tadi yang menunjukkan bahwa kompetensi yang sudah Ibu ingin capai itu sudah tercapai dalam sesi coaching tadi. Ya, terima kasih Bu Komang. Tadi di awal memulai coaching, sudah saya sampaikan yang ingin diobservasi dari diri saya itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah melakukan sesi coaching bersama Ibu Wayan Suardani, di sini saya sudah menemukan atau sudah merasa mencapai indikator yang diobservasi, yaitu di mana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan membuat kunci menjawab sambil berpikir. Pertanyaan dengan kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, dan di mana. Dan di sini juga saya menggunakan kata mengapa dan tidak terburu-buru, menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan kunci. Oke, baik sekali ya. Tadi Bu Ena ternyata sudah mengembangkan kompetensi yang memang ingin Bu Ena kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan bobot, di mana Bu Ena sudah menggunakan kata kunci, yaitu sudah juga menggunakan kata apa, terus bagaimana, dan Bu Ena tidak menggunakan kata mengapa, seperti itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Ena ajukan tadi memancing potensi dan ide yang dimiliki oleh coach Bu Ena tadi. Nih. Oke Bu Ena, selanjutnya setelah melakukan coaching tadi dengan Bu Wayan, bagaimana nih perasaannya Bu Ena? Setelah melakukan sesi coaching tadi bersama Bu Wayan, saya sebagai coach di sini juga merasa
deg-degan ya, karena coach saya ini menjawabnya juga dengan tutur kata yang sangat sistematis. Jadi saya sebagai coach yang berperan hanya sebagai penanya saja, di sini saya mendapat jawaban yang sangat detail dari coach saya. Oke. Setelah itu, nah apalagi nih kompetensi yang ingin Bu Ena kembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi untuk kedepannya ini, kompetensi apa yang ingin Bu Ena kembangkan? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi dari coaching ini, yaitu tentang mendengarkan secara aktif. Karena tadi selama proses coaching, saya mendengarkan Ibu Wayan Suwardani itu belum merasakan kehadiran penuh. Jadi untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk di coaching berikutnya yaitu mendengarkan secara aktif. Itu Ibu Komang. Oke, nah kira-kira menurut Bu Ena mendengarkan dengan aktif itu yang seperti apa ya? Mendengarkan dengan aktif itu adalah kita sebagai seorang coach mampu mendengarkan sepenuhnya apa yang disampaikan oleh coach kita. Oke, selain itu ada kira-kira pernyataan yang lain mengenai mendengarkan secara aktif itu? Mendengarkan secara aktif juga kita ikut atau mampu mengikuti alur dari pernyataan coach. Oke, terima kasih ya Bu Ena ya, sangat luar biasa. Tadi Bu Ena sudah mengembangkan kompetensi yang ingin dicapai dan untuk kedepannya Bu Ena ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Ena bisa mengembangkan kompetensi itu ya. Ya, oke Bu Ena, Makasih, Bu kita Yuli. sudah di penghujung sesi coaching kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Ena dan juga waktunya Bu Wayan hari ini sudah meluangkan waktu ya untuk kita bercakap-cakap, berbincang-bincang. Nanti ke depannya yang tunggu lagi ya, kita cari waktu lagi kapan kita akan melakukan perbincangan seperti ini. Ya. Yang harapkan Bu Ena dan Bu Wayan selalu dalam keadaan sehat nggih dan tetap bersemangat tentunya. Terima kasih Bu Ena dan Bu Wayan. Selamat sore. Terima kasih Bu Yuli. Selamat sore.